Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membawakan kultum tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di banyak hadis Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka akan bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan susah payah dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala merasakan sulitnya membaca Al-Quran. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa Nabi SAW memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Saudara-saudara seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang yang mencintainya, orang yang membacanya, mempelajari, mengamalkannya, akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didoakan untuk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan balasan mereka adalah kecuali akan turun ketenangan atas mereka, akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Para malaikat akan membentangkan sayapnya ridho dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan di atas mereka, kasih sayang untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Quran di penduduk yang ada di langit. Di hadapan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan menyanjung mereka yang mau membaca Al-Quran. Saudara-saudara seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dan itu adalah pada bulan Ramadan, sehingga Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW di setiap malamnya membaca Al-Quran, dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau murojaah bersama dengan malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan, Nabi SAW selalu membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir dan dari Ramadan yang beliau jalankan, Nabi SAW
menghatamkan Al-Quran 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Kita juga tahu bahwa Nabi SAW begitu cintanya dengan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Tak kalah beliau sholat malam, sholat raweh, beliau pernah sekali sholat bersama dengan seorang sahabatnya, dan ternyata Nabi SAW membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, masih dilanjutkan lagi membaca surat Al-Imran, masih ditambah lagi membaca surat An-Nisa. Itu dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi SAW di malam tersebut sholat 4 rakaat, dan itu sampai mendekati waktu subuh. Demikian cintanya Nabi SAW terhadap Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita semuanya untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Demikian juga di siang harinya untuk bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Kita lihat contoh dari para pendahulu kita, para sulafus sholih, para ulama pendahulu kita. Diantaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberikan makan dan bersedekah. Al-Imam bin Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau juga karena ketika beliau masuk di bulan Ramadan, beliau selalu menyembuhkan diri dengan membaca Al-Quran dari mushaf Al-Quran, dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis untuk membuat satu majelis ilmu, dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Demikian pula salaf yang lainnya, di antara adalah Qatad bin Dimaas Salusi rahimahullah ta'ala. Beliau di bulan Ramadan mengaturkan Al-Quran, dan demikian ketika sampai di halaman 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Di hari-hari sebelumnya, di setiap 3 malam beliau khatam Al-Quran. Di luar bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari sekali. Sekali khatam itu dalam waktu 7 hari. Kita lihat yang lain, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Beliau juga demikian di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di setiap 3 malam beliau selalu menghatamkan Al-Quran, bahwa di akhir-akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mampu menyelesaikan di setiap 2 malam sekali khatam Al-Quran. 2 malam sekali itu dapat khatam 1 Al-Quran 30 juz. Yang lain pula adalah Al-Aswad rahimahullah ta'ala. Beliau bahkan membaca Al-Quran setiap 2 malam selesai khatam, baik itu dalam Ramadan ataupun bukan di luar Ramadan. Demikian contoh-contoh yang kita dapatkan dari salafus salih Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama pendahulu kita. Mereka bersungguh-sungguh dalam menghidupkan bulan Ramadan, diantara dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkan sehingga mendapat banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kultum singkat saya. Mohon maaf bila ada salah. Minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.